Good morning everyone, how are you today? Saya harap semua sehat ya di rumah. Oke, ketemu lagi dengan Mr. Rizky. Kita akan belajar bahasa Inggris. Ini untuk kelas 8. Judulnya adalah When I Was a Child. Nah, ini juga merupakan judul dari salah satu lecture di buku paket bahasa Inggris kelas 8. Bagi kalian di rumah bisa ambil disimak yang bukunya. Buku paket bahasa Inggris kelas 8 kurikulum 2019. Langsung saja, kenapa judulnya When I Was a Child? Karena When I Was a Child adalah satu kalimat yang menunjukkan bentuk lampau atau past. Apa sih lampau? Lampau itu adalah masa lalu. Masa lalu sejak kapan? Sejak sedetik yang lalu itu sudah masuk lampau. Jadi, waktu kan dibagi 3 ya. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Yang sudah terjadi, masa lalu, lampau, past. Sekarang, present, yang sedang terjadi sekarang, present. And then future, masa depan, yang belum terjadi. Nah, yang kedua basisnya adalah lampau atau past. Contohnya, kapan sih lampau itu atau past? Last week, minggu lalu. Ya kan sudah terjadi kan? Itu juga masuk lampau. Kemudian selain last week ada last month, last year, last summer, musim panas yang lalu, last year itu adalah tahun lalu, dan seterusnya. Kalau ada kata last begitu kata di belakangnya, kemungkinan adalah dalam waktu lampau. Ada lagi yesterday, kemarin, jelas ya, sudah lalu, sudah lewat kemarin. Kemudian ada lagi 2 days ago. Kata ago ini menunjukkan bentuk lampau juga. Selain 2 days ago banyak ya, a week ago, a month ago, 3 days ago, dan seterusnya. Ada ago lampau. Nah, sambil mendengarkan saya, kalian bisa membuka bukunya sebagai panduan. Saya akan sambil buka di sini ya. Oke. Chapter 10 When I Was a Child. Kita akan baca. Oke, ya. Bisa diikuti mungkin di rumah ya, sambil pemanasan. Oke, this is me when I was a baby. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Now I am 50 kilograms and 150 centimeters tall. I was bald. I had no hair. Now I have long hair. Ya, this is me when I was a baby. Ya, dia kan ngasih menunjukkan gambar atau foto ya ketika dia masih bayi. Dan dia menjelaskan kepada teman-temannya, this is me when I was a baby. Ini adalah aku ketika masih bayi. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Saya 3,4 kilogram dan 52 cm panjangnya. Kenapa? Karena masih bayi. Dia waktu itu beratnya 3,4 dan panjangnya 52 cm. Kapan? Waktu bayi. Makanya ini adalah contoh pertama kalimat yang dalam bentuk lampau atau past. Kalimat berikutnya kita baca sama-sama. This is me and this is Rani. Ya, saya dan ini Rani. In grade 7. We were not close friends at that time. We did not study together. We never played together. Now we are best friends. We study together, play together, and cry together too. Ya, jadi si cowok ini sedang bercerita bahwa dia sedang bersama Rani ya ketika di kelas 7. Berarti sekarang sudah nggak kelas 7, mungkin kelas 8 gitu ya. This is me and this is Rani in grade 7. Ini adalah saya dan Rani di kelas 7 ya.
We were not close friends at that time. Kita bukan teman dekat waktu itu. Kita nggak belajar bersama, kita nggak pernah main bersama. Tapi, nah itu kan dulu waktu kelas 7. Sekarang kita teman baik, sahabat. Kita belajar sama-sama, main sama-sama, bahkan menangis pun sama-sama. Next, di sini ya. What are you carrying? Kamu bawa apa? They are toy cars. I collected them when I was in elementary school. I do not collect toy cars now. I'm going to give them to Ucok, my younger cousin. They are toys. Ini adalah mainan mobil-mobilan. Saya mengoleksinya ketika masih SD. Karena ini bajunya kalau kita lihat sudah berwarna biru, berarti sudah SMP gitu ya. Nah, jadi dia I collected them when I was in elementary school. Saya koleksi waktu masih SD. I do not collect toy cars now. Saya nggak koleksi mobil-mobilan lagi. I'm going to give them to saya akan berikan sepupuku yang masih kecil. Nah, di sini gambar berikutnya ya. Ada siluet anak, 3 orang anak yang sedang bermain apa ya? Baca sama-sama. Hey look, they are playing marbles. Hey look, they are playing marbles. Lihat, mereka sedang bermain kelereng. It was my favorite game in primary school. It was my favorite game in primary school. Itu adalah permainan favorit saya ketika masih SD. Nah, mereka juga sekarang sudah SMP. Jadi kapan? Dulu kita masih SD. Dia suka main kelereng. I play marbles every day. Saya bermain kelereng setiap hari. Tapi sekarang I never play marbles anymore. Saya nggak main kelereng lagi. I have so many things to do at home and at school. Did you play marbles too? Apakah kamu bermain kelereng juga? Jawabannya, yes I did. Ya, saya bermain. But I did not do it very well. Tapi saya tidak bisa bagus. I always lost the game. Saya selalu kalah. Oke, dialog terakhir. Kita baca sama-sama. You did not like math in primary school? Sekali lagi. You did not like math in primary school? Jawabannya, no, I did not like math because the teacher did not explain it clearly. Ya, no, I did not like math because the teacher did not explain it clearly. Enggak, saya nggak suka matematika karena gurunya tidak menjelaskan dengan jelas. Nah, tapi, but now it is my favorite subject because Mr. Si Hombing explained it clearly. Tapi sekarang ini adalah pelajaran favorit saya karena Pak Si Hombing menjelaskannya dengan jelas. Oke, kita akan breakdown satu-satu dialog-dialog yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Oke. Ya. Oke, lanjut aja. Nah, dialog pertama ada seorang pelajar yang membawa foto ketika masih bayi ya. Dia bilang, this is me when I was a baby. Saya tegaskan di bagian was ya. Kemudian dia bilang, I was 3.4 kg and 52 cm long. Pakai was lagi. Then I was bald. Saya bubul waktu itu, sekarang kan tidak. Ya, jadi kata was di sini juga menjadi indikasi bahwa kalimat ini adalah kalimat lampau atau past. Dan kata was ini hanya digunakan pada kalimat lampau atau past. Oke, was. Berikutnya, ini yang bersama
Ulangi tadi ya. We were not close friends at that time. Kita nggak dekat waktu itu. Waktu kelas 7 tadi ya. We were not close friends at that time. Kita tidak dekat waktu itu. Bukan teman dekat waktu itu ya. Menggunakan were. Tadi pakai was, sekarang pakai were. Nah, kenapa yang tadi pakai was sedangkan ini pakai were? Ingat, kita gunakan was pada saat subjeknya berupa I, he, she, dan it. Oke, saya ulang. Kita gunakan was kalau subjeknya berupa I, saya, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, atau it, selain manusia, subjek dan manusia yang berjumlah tunggal. Oke, sedangkan kita pakai were kalau subjeknya adalah salah satunya we, selainnya adalah they, we, dan you. Menggunakan were ya, ada was, ada were, digunakan sesuai subjeknya. And then kalimat berikutnya adalah we did not study together. Kita tidak bermain bersama. Nah, ini ada lagi penanda kalimat lampau atau pasnya adalah did not. Kita tidak belajar bersama. Nanti apa maksudnya ya? Kita akan bahas. We never played together. Kita tidak pernah bermain bersama. Played. Apalagi ini ya? Tidak pada kalimat ini tidak pakai was atau were, pakai did not. Kemudian pada kalimat ini juga tidak ada was atau tidak ada were-nya. Kalau we harusnya pakai were ya, tapi tidak ada. Malah menggunakan played. Apa ini? Nah, nanti akan kita bahas. Ikuti terus. I collected them when I was in elementary school. I collected them when I was in elementary school. Pada kalimat ini menggunakan kata kerja dan was. Kata kerja was ini to be ya, to be untuk past atau lampau. Nah, kenapa? Bisa tahu kira-kira? Kalau collected ini adalah kata kerja, sedangkan was ini to be. Kita gunakan was karena dalam kalimat ini, anak kalimat when I was in elementary school, tidak ada kata kerja di sana. Sedangkan ketika satu kalimat itu terdapat kata kerja, maka dia menggunakan verb. Verbnya adalah verb 2. Nanti akan kita bahas. Ya. Sekali lagi, tadi di sini we were not close friends at that time. Di kalimat ini tidak ada kata kerja. Maka were bertindak sebagai verb atau kata kerjanya. Ya. Terus we did not study together. Kenapa tiba-tiba muncul did? Nah, did ini digunakan kalau kalimatnya berupa negatif. Negatif itu gimana? Tidak atau ada not. Kita tidak belajar bersama. Nah, karena kalimatnya negatif, kita menggunakan verb 1. Tadi ini verb 1. Sebelumnya terdapat did dan not. Tidak. Kita tidak belajar bersama. Jadi tidak boleh kita menggunakan we not studied. Di sini verb 2 tidak boleh. Kita gunakan did karena did ini sudah verb 2. Kemudian not, kemudian verb 1-nya. Di sini adalah study. Sedangkan kalau kalimatnya positif, ya, lawan dari negatif positif, tidak ada kata not di sini, maka kalimatnya adalah positif. We never played together. Kita tidak pernah bermain. Played menggunakan verb 2. Oke. Ini tadi. Ya. Nah, contoh berikutnya, it was my favorite game in primary school. Ya, dalam kalimat ini tidak ada kata kerja, maka kita gunakan was. Tidak menggunakan verb to. Did you play marbles too? Nah,
tadi katanya did digunakan untuk kalimat negatif, sedangkan ini bukan kalimat negatif ya. Selain kalimat negatif, did juga digunakan untuk kalimat tanya. Oke. Jadi did-nya di depan. Did you play marbles too? Apakah kamu bermain kelereng juga? Karena apakah di sini konteksnya adalah past ataupun lampau, maka to be yang dipakai adalah did. Did you play marbles too? Apakah kamu dulu bermain kelereng juga? Makanya kita menggunakan did. Oke. Contoh terakhir ya. You did not like math in primary school. Nah, mereka ini kan sudah SMP. Dasinya biru ya. Mereka sudah SMP, kemudian mereka salah satunya bertanya, you did not like math in primary school? Kamu tidak suka matematika waktu SD? Karena yang ditanyakan adalah dulu waktu SD, maka kalimatnya lampau. Nah, kenapa pakai did? Tidak pakai was? Tidak pakai were? Nah, pada sini ada you. Nah, karena kalimat ini negatif dan juga kalimat ini memiliki verb 1 yaitu like. Oke. Kalimat ini pertanyaan tapi berbeda dengan pertanyaan sebelumnya, di mana did menjadi di awalan. Sekarang pertanyaannya tidak seperti itu karena di sini ada kata kerja. You did not like math in primary school. Jawabannya no, I did not. Tidak, saya tidak suka. Like. Ada verb 1 lagi di sini, makanya menggunakan did not. Saya tidak suka math because the teacher did not explain it clearly. Karena gurunya tidak menjelaskan jelas. Kapan? Dulu ketika SD. Ya. Karena yang ditanyakan itu pas, maka menggunakan did. Kalimatnya pas atau lampau. Dan jawabannya juga seperti itu. Saya tidak suka matematika waktu SD, bukan sekarang, waktu SD, lampau ya. Makanya menggunakan did. Karena gurunya tidak menjelaskan dengan jelas. Nah, lampau atau pas itu tadi penandanya ada was atau were ya. Nah, ingat was digunakan untuk subjek I, he, she, dan it. Saya, dia laki-laki, dia perempuan, dan it untuk subjek selain manusia. Apa? Hewan bisa ya. Benda lainnya misalnya mobil, motor, dan seterusnya selain manusia itu menggunakan it. Kemudian were untuk subjek they, we, dan you. They mereka, we kita, you dan you itu kamu. Oke. Berikutnya adalah tadi penandanya verb 2. Nah, kita akan ulas lebih detail tentang verb 2 di sini. Yang pertama adalah contohnya tadi collected dan played. Ingat, lihat ada ed di belakangnya. Ini adalah salah satu contoh verb 2 ya, kata kerja kedua. Ya, verb itu dibagi menjadi 2, yaitu regular dan irregular. Regular itu adalah beraturan ya. Kenapa dikatakan beraturan? Kalian lihat pada verb 2 dan verb 3-nya. Ya, jadi verb itu nanti masing-masing baik regular dan irregular itu ada 3, verb 1, 2, dan 3. Masing-masing ini punya fungsinya. Ya, dipakai pada momen-momen ada waktu-waktu tertentu, tidak bisa ditukar-tukar penggunaannya ya. Nah, verb 2 salah satunya adalah pada kalimat pas atau lampau. Verb 2 dan verb 3 pada regular beraturan sama. Nah, karena sama, ada tambahan ed di belakangnya. Play menjadi played, study menjadi studied, clean menjadi clean. Nah, karena sama seperti ini, makanya dikatakan regular atau beraturan. Sedangkan yang kedua adalah irregular atau tidak beraturan. Contohnya
sini cut, potong. Pada verb 2-nya tetap cut dan verb 3-nya juga cut. Nah, kenapa dikatakan tidak beraturan? Karena ada yang sama, ada yang berbeda, ada yang sangat berbeda. Nah, pada kata buy, membeli, bought, verb 2 dan verb 3-nya sama. Tapi pada kata take, took, taken, mengambil ya, ini verb 2-nya beda, took, dan verb 3-nya juga berbeda, taken. Jadi itulah mengapa dikatakan irregular ya. Jadi sangat berbeda, dan ini tidak bisa kita kira-kira verb 2-nya kira-kira apa ya. Kalau cut gimana ya, itu tidak bisa, kita harus hafalkan. Oke, ini perlu waktu khusus untuk membahasnya. Jadi kita kembali lagi ke pembahasan kita, yaitu tentang lampau atau past. Nah, tadi penandanya ya ada beberapa, yaitu did. Ini kalau kita sebagai kalimat tanya, did di depan titik-titik ya, baru kalimatnya. Jika konteksnya adalah lampau. Kemudian did digunakan juga kalau kalimatnya negatif. Kemudian kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama atau verb 1. Ya, ini penggunaan did dalam lampau. Nah, terakhir ya, kita sudah di ujung video. Kalian bisa jawab di kolom komentar apa perbedaan antara was dan were. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya, kapan menggunakan was dan kapan menggunakan were. Ya, ingat, bisa di forward videonya di bagian awal-awal tadi, apa bedanya antara was dan were. Tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar. Dan yang kedua adalah kapan menggunakan did. Ya, baru saja kita bahas tadi ya. Oke, sedemikian video kali ini tentang penggunaan past atau lampau, dimana tadi ada beberapa anak yang bercerita ataupun menanyakan di masa lampaunya ya. Ada yang ketika masih bayi, ada yang ketika masih SD, ada yang masih kelas 7 ya. Semua adalah kondisi ketika lampau. Oke, silahkan dibaca lagi contoh-contoh dialognya yang ada di buku supaya makin lancar dalam menggunakan bahasa Inggris. Terima kasih. Good morning everyone. Stay healthy.